Jumpa lagi di TV, jumpa lagi di Tech News. Xiaomi luncurkan Redmi Note 11 series. DJI hadirkan action cam untuk sayangi GoPro. Mungkin ini lebih hebat bahkan. Qualcomm umumkan 4 prosesor atau SoC terkini mereka. Qualcomm perkenalkan 4 prosesor atau SoC untuk smartphone di level premium, menengah, dan entry level. Yang pertama, Snapdragon 778 Plus 5G yang merupakan penerus dari Snapdragon 778G 5G dengan peningkatan kinerja di CPU dan GPU untuk pengalaman main game mobile yang lebih asik. Dan dia sudah menggunakan triple ISP untuk kamera serta ada peningkatan kinerja AI untuk foto dan video yang lebih bagus. CPU-nya menggunakan octa-core Kryo 670 yang ditingkatkan dari 2,4 GHz menjadi 2,5 GHz. Nah, kalian udah tahu ya bahwa kita suka banget sama yang 778G 5G sebelumnya. Semoga yang 778G 5G Plus ini akan lebih baik lagi. SoC selanjutnya adalah Snapdragon 695 5G yang merupakan penerus dari Snapdragon 690 5G. Bedanya dengan yang sebelumnya, yang ini tidak hanya mendukung 5G sub-6 atau sub-6 GHz tapi juga millimeter wave. SoC ini diklaim dapat meningkatkan rendering grafis hingga 30% lebih cepat dengan peningkatan 15% dalam kinerja CPU dibandingkan dengan Snapdragon 690 5G. Kemudian ada Snapdragon 480 Plus 5G. Ini adalah perbaikan dari Snapdragon 480 yang udah pernah kami tes sebelumnya dan ternyata kenceng, nggak mirip seri 4 yang lainnya lah. Ini kenceng banget. SoC ini menggunakan fabrikasi 8 nanometer dengan kecepatan prosesor yang ditingkatkan dari 2 GHz jadi 2,2 GHz. Nah, yang ini harusnya agak terasa nih peningkatannya ya dari sisi prosesor. Lalu kemudian ada Snapdragon 680 4G yang hadir dengan fabrikasi 5 nanometer yang harusnya membuatnya jadi dingin ya. SoC ini harusnya udah asik untuk gaming kelas menengah dan udah punya triple ISP juga serta AI yang disempurnakan. Dia menggunakan octa-core CPU Kryo 265 sampai dengan 2,4 GHz dan GPU-nya adalah Qualcomm Adreno 610 GPU. Tampaknya yang satu ini berusaha mengisi pasar chipset 4G di kelas menengah atau kelas terjangkau. Nah, Qualcomm belum mengumumkan smartphone apa saja yang bakal menggunakan 4 SoC baru itu, jadi ya kita tunggu aja kehadirannya. Harusnya awal tahun depan udah mulai ada nih. Nah, kalau kalian lebih tertarik dengan yang mana? DJI luncurkan action cam terbarunya untuk bersaing dengan GoPro, yaitu DJI Action 2. Ini adalah action cam generasi kedua dari DJI dengan konsep aksesoris modular. Ukurannya mini, bodinya aluminium. Meskipun ukurannya mini, dia punya layar sentuh 1,76 inci dengan resolusi 446x424 pixel dengan kecerahan 500 nits. Ini yang bikin dia beda dari pesaingnya. Kameranya pakai sensor 1/1,7 inci, cukup besar, dengan resolusi 12 megapiksel dengan lensa ultrawide 155 derajat f2.8. DJI juga meningkatkan kestabilannya dengan ROG Steady 2.0 dan Horizon Steady. Perekaman maksimum videonya adalah 4K 120 fps 16:9. Bitrate maksimumnya adalah 130 Mbps. Slow motionnya bisa 1080p 16:9 240 fps. Baterainya udah 580 mAh dan dia juga tahan air hingga kedalaman 10 meter. Menariknya, DJI Action 2 ini punya beberapa aksesoris modular tambahan seperti front touchscreen module, modul layar sentuh untuk vlogger yang dilengkapi dengan 4 mikrofon. DJI Mic, mikrofon wireless yang isinya ada 2 mikrofon. Kemudian baterai ekstra 1039 mAh untuk merekam video hingga 160 menit. Ada juga beragam mounting magnet untuk berbagai kebutuhan. Dan ada juga case tahan air yang bisa dipakai untuk menyelam hingga 60 meter. DJI Action 2 juga sudah bisa di pre-order resmi di Indonesia mulai tanggal 27 Oktober hingga 10 November 2021 ini. Dengan harga kisaran 6,8 jutaan hingga 8,5 jutaan rupiah. Tentunya bergantung paket penjualan yang kalian pilih. Nah, menurut kalian apakah dia bisa bersaing dengan GoPro? Xiaomi merilis Redmi Note 11 series yang mencakup 3 model, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro Plus di tanggal 28 Oktober kemarin di China. Kita mulai dari Redmi Note 11 dulu. Ini adalah model dengan spesifikasi paling rendah dari keluarga Redmi Note 11. Perangkat ini memiliki layar IPS 90Hz berukuran 6,6 inci ditenagai dengan SoC MediaTek Dimensity 810 5G. Juga dengan kamera 50 megapiksel plus 8 megapiksel sebagai fitur unggulannya. Smartphone ini kabarnya akan dijual di kisaran harga 1.199 yuan atau sekitar 2,6 jutaan rupiah untuk varian yang 4128, 1.299 yuan atau 2,8 jutaan rupiah untuk varian 6128, dan 1.499 yuan atau 3,3 jutaan rupiah untuk varian 8128.
Lalu ada Redmi Note 11 Pro ya. Redmi Note 11 Pro ini memiliki layar 6,67 inci 120 Hz ditenagai dengan SoC Dimensity 920 dari MediaTek. Smartphone ini kembali hadir dengan sensor utama 108 megapiksel sebagai salah satu keunggulan utamanya. Ada juga speaker stereo dari JBL untuk kualitas audio yang lebih megah. Kemudian ada lagi Redmi Note 11 Pro Plus. Nah, untuk Redmi Note 11 Pro Plus ini secara keseluruhan spesifikasinya masih mirip dengan Redmi Note 11 Pro ya. Hanya beda di sisi dayanya aja, di mana smartphone ini punya baterai 4500 mAh, tapi dengan dukungan pengisian daya 120 watt. Ini pertama kali hadir di seri Redmi Note. Dengan pengisian super cepat ini, smartphone ini diklaim bisa ngisi dari 0 sampai penuh dalam 15 menit saja. Harga Redmi Note 11 Pro Plus ini ada di kisaran 1.899 yuan atau sekitar 4,2 juta rupiah untuk varian yang 6128 atau 2.099 yuan atau sekitar 4,6 juta rupiah untuk varian yang 8128, dan ada juga yang 2.299 yuan atau sekitar 5 jutaan rupiah untuk varian 8256. Pertanyaannya, kapan smartphone ini hadir di Indonesia dan versi yang mana yang akan datang? Apakah yang 15 menit bisa ngecas dari 0 sampai 100% itu datang ke Indonesia? Kita lihat nanti. Oke, sampai di sini dulu Tech News kali ini. Sampai jumpa lagi di Tech News berikutnya. Saya Diri Irfan, Jaga TV.